Tapi ada hadis Ustaz, katanya dalam hadis itu ada seorang perempuan nakal, jahat, tidak baik, memberi minum kepada anjing, lalu dia masuk surga. Itu ceritanya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi buat tulisan besar-besar, anjing dilarang masuk. Jadi pada anjing apanya? Liurnya. Jadi boleh nggak pegang anjing? Oh. Kalau tidak tahu katakan. Tapi kata Imam Syafi'i, cerdas sih kata beliau. Anda tidak tahu kapan anjing menjilat tubuhnya. Anjing menjilat tubuhnya, Anda nggak bisa memastikan di sebelah mana. Makanya untuk berhati-hati kata Imam Syafi'i, beliau katakan anjing itu najisnya aini, seluruh tubuhnya kucing, kucing. Tak taunya anjing, tangan Anda basah, berarti tangan Anda najis. Anda cuci 1000 kali tidak akan suci selagi belum ada debunya. Dalam mazhab Syafi'i kan alat pensuci hanya dua, air dan tanah. Ya saya ulang lagi, air dan tanah, yaitu tanah untuk mensucikan najis anjing. Imam Abu Hanifah menambahkan api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai macam bala dan juga penyakit. Amin ya robbal alamin. Baik ya, berjumpa kembali bersama kami, channel yang membahas mengenai kajian-kajian dan juga hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik, untuk kesempatan kali ini ya, admin akan membahas mengenai hukum anjing ya. Anjing ini haram ya, anjing ini haram, apakah termasuk najis juga ya, dan juga yang najisnya ini apakah hanya air liurnya saja ataukah seluruh tubuh atau bagian daripada anjing itu najis ataukah tidak. Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik ya, yang pertama kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Bagaimana penjelasan beliau mengenai anjing, apakah najis seluruhnya ataukah hanya air liurnya saja. Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari beliau. Di rumah saya ada anjing liar dan sering kami beri makan karena kasihan. Terkadang anjing itu duduk di atas kursi di teras rumah kami dan meninggalkan bulu-bulu, sehingga bulu anjing tersebut menempel pada tubuh pakaian kami. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Hukum bulunya, anjing sama-sama kering. Anjing itu kering, kita kering, bersenggolan, tak apa-apa, tak perlu disamak. Anjing basah, kita basah, sama-sama mandi sama anjing di kolam renang. Tak perlu disama. Yang menjadi masalah, anjingnya kering, kita basah, kita kering, anjingnya basah. Itulah mengapa dalam kitab fikih dikatakan kalau dijilat karena lidahnya kering. Ambo ngetes masih konsen apa enggak? Lidah anjing itu basah, kulit awak kariang, maka diambillah air tanah liat dicampur, siram 6 kali pakai air murni, 1 kali pakai air campur tanah. Tapi ada hadis Ustaz, katanya dalam hadis itu ada seorang perempuan nakal, jahat, tidak baik, memberi minum kepada anjing, lalu dia masuk surga. Itu ceritanya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman Bani Israel. Adapun kini enggak. Maka anjing tadi kalau kita kasihan, jangan kasih tidur di dekat rumah, di luar kasih dia makan. Pergi buat tulisan besar-besar, anjing dilarang masuk. anjing. Kalau sampai dia selalu di situ, malaikat tidak akan datang. Malaikat rahmat tidak masuk ke rumah kalau ada anjing. Tapi yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Itu dia penjelasan dari Ustadz Abdul Somad ya mengenai anjing ya. Jadi kalau kita bersentuhan sama anjing, kalau kita kering, anjingnya kering, maka tidak perlu disamak, ataupun kita basah, anjingnya basah, ya tidak perlu disamak. Tapi kalau kita kering, anjingnya basah, atau anjingnya basah kita kering, maka perlu disamak, yaitu perlu disamak atau disucikan ya dengan menggunakan air 6 kali, air 7 kali ya, salah satu daripada yang 7 itu dicampur dengan debu atau tanah. Itu penjelasan dari
beliau. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat, bagaimana penjelasan beliau mengenai air liur anjing ataupun seluruh tubuhnya anjing najis ataukah tidak. Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Ingat, bukan anjing ya, berbeda. Ada liur anjing, ada anjing. Kalau Liur anjing anjing, itu anjingnya, kalau liur cuma liurnya. Liurnya. Yang najis pada anjing apanya? Liurnya. Jadi boleh nggak megang anjing? Kalau tidak tahu katakan. Baik. Yang najis pada anjing apanya? Liurnya. Boleh nggak megang anjing? Baik. Awas, hati-hati. Kata Imam Malik, kalau megang anjingnya nggak apa-apa. Tapi kalau kena liurnya itu yang dicuci. Salah satunya menggunakan tanah. Tapi kata Imam Syafi'i, cerdas sih kata beliau. Anda tidak tahu kapan anjing menjilat tubuhnya. Jelas ya? Kapan anjing menjilat tubuhnya. Jadi ketika Anda anjing menjilat tubuhnya, Anda nggak bisa memastikan di sebelah mana. Makanya untuk berhati-hati kata Imam Syafi'i, beliau katakan anjing itu najisnya aini, seluruh tubuhnya mengandung najis karena dia bisa menjilat-jilat tubuhnya. Ketika Anda sentuh, mungkin bersamaan dengan itu air liurnya ikut ada di situ. Paham sampai sini? Di sini Imam Syafi'i lebih jeli dalam konteks hukumnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kata dari madzhab Syafi'iyah, babi itu termasuk najis mughalladhah. Mughalladhah. Jadi kalau tersentuh itu, maka dia harus dicuci. Yang salah satunya 7 kali cucian itu, salah satunya menggunakan tanah. Jelas di sini? Persis seperti membasuhnya tangan atau bejana yang terkena air liur anjing. Cuci dengan 7 basuhan, diantaranya salah satunya menggunakan tanah. Paham di sini? Sedangkan yang lainnya selain Syafi'iyah memandang bahwa tidak tepat mengkiaskan babi dengan liur anjing, karena berbeda di sini. Beda. Ya, lihat-lihat ketika kias disebutkan ataf di Quran, ataf itu mengikutkan hukum pada sebelumnya. Atafnya babi di Quran tidak pernah diatafkan kepada anjing, tapi selalu diatafkan kepada bangkai misalnya, kemudian darah misalnya. Al-Baqarah ayat ke-173. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Ya, wa menggunakan wa, diharamkan bagi kalian bangkai, darah. Lihat, darah tadi kan najis kan? Bangkai najis kan? Artinya kalau kita pegang kita bersihkan kan? Setelah itu Allah menyebutkan babi dengan huruf waw. Wawunya ma'iyah. Ma'iyah itu menyamakan hukum antara sebelum dengan setelahnya. Jadi yang setelahnya diikutkan pada hukum sebelumnya. Jadi kata dua ulama atau dua madhab yang menyebutkan babi tidak bisa dikiaskan dengan anjing, tapi dikiaskan pada najis lain yang tidak serupa dengan liur anjing. Apa itu? Seperti darah, seperti mayit bangkai, ya mayitah bangkai dan sebagainya. Jadi dari sini kalau sekiranya ada orang menyentuh babi atau tersentuh dengan keadaan yang nggak bisa dihindari, cukup dia cuci saja yang merasakan bersih dari sisi cuciannya dengan menggunakan sabun tahara atau semisalnya, sehingga dipandang suci dalam keadaan dirinya. Jelas di sini? Nah, tapi kata madzhab Syafi'iyah, kami berpendapat untuk kehati-hatian tetap dia seperti anjing. Ya, dikiaskan kepada air liur anjing yang kalau terkena tetap menggunakan salah satu menggunakan tanah. Di sini kalau kami melihat yang lebih rajih adalah pendapat para ulama yang memandang babi itu haram, termasuk najis, tapi najisnya tidak dikiaskan dengan liur anjing. Jelas ya? Dikiaskan dengan najis yang lainnya yang cukup kemudian dibasuh dengan sabun atau yang serupa yang menghilangkan bekas-bekas najisnya. Paham sampai sini? Baik. Pertama dari sisi kias hukumnya, kedua dari sisi dalilnya, dan yang ketiga dari sisi tujuannya. Ya, awas, maqasidus syariah untuk menghilangkan najis pada liur anjing itu, karena setelah diteliti pada liur anjing terdapat bakteri-bakteri yang tidak bisa dimatikan, dibunuh kecuali dengan menggunakan unsur dari tanah. Sedangkan pada babi tidak. Ada unsur-unsur yang berbeda di sini. Jelas di sini? Baik ya. Jadi ini diantaranya. Anjing apa hukumnya dimakan? Haram. Kalau anjing laut? Hati-hati. Awas, hati-hati. Awas, karena nanti kita akan lihat ada banyak hadis yang menyebutkan kan, al-bahru tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Yang segala yang di laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Ya, halal bangkai yang di laut. Di semua yang ada di laut itu halal. Babi apa hukumnya? Haram. Babi laut? Enggak ada. Jadi nggak usah nekat. Babi itu haram, bawa ke laut dulu aja. Masya Allah, dilempar ke laut ya. Begitu mati dia sate di situ, tidak, itu tetap haram. Baik kan? Semua yang di laut semuanya halal kecuali putri duyung. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Hidayat yang mengenai air liur anjing dan juga tubuh daripada anjing yang sudah beliau jelaskan tadi.
menurut daripada beberapa madhab yang beliau sebut tadi. Baik, selanjutnya kita dengarkan juga penjelasan dari Buya Yahya yang mengenai bulu anjing atau air liurnya, mana yang najis. Mari sama-sama kita dengarkan. Jadi yang selama ini berbeda madhab Hanafi, Maliki beda dengan madhab Syafi'i, khususnya madhab Maliki. Masalah anjing itu najis dalam madhab kita Imam Syafi'i bukan saja liurnya, berbeda dengan madhab Malik dan yang lainnya. Jadi yang najis dari anjing liurnya iya, dan segala bebasahan yang ada di anjing. Kalau tangan kita basah ketemu bulunya anjing, najis mughalladah. Jadi bukan hanya air liurnya saja, bukan liurnya anjing dalam madhab Syafi'i. Mungkin Anda setiap pertanyaan selalu bilang liur. Sebetulnya itu adalah telah bercampur dengan faham dari madhab lain. Tidak salah madhab Malik khususnya. Bahkan madhab lain tidak mengatakan itu najis kok. Hanya membasuh 7 kali ta'abbudi kewajiban saja. Tapi madhab Syafi'i dikatakan najis, bahkan kenapa harus 7 kali? Maka nama mughalladah. Najis mughalladah, najis berat. Cara mensucikannya adalah dibasuh 7 kali basuhan. Salah satu basuhannya adalah harus dicampur debu. Debunya bukan debu 1 cangkul, bukan. Aslinya ada air, Anda kasih setengah sendok teh, ada air 1 timba, Anda campur dengan debu. Baru setelah itu air Anda curahkan Anda tuangkan ke baju yang dicuci tadi. Atau tangan kita mukul, Anda pikir kucing, kucing, tak taunya anjing, tangan Anda basah, berarti tangan Anda najis. Anda cuci 1000 kali tidak akan suci selagi belum ada debunya. Maka Anda harus mengambil air yang berdebu, Anda curahkan ke tangan Anda, ini 7 satunya debu, dan disunnahkan satunya tidak di akhir, sebab kalau satu tidak akhir nanti bajumu menjadi berdebu. Jadi yang pertama boleh, kedua, ketiga, keempat, seperti itu. Setelah itu suci. Setelah suci biasa mau wudhu, mau apa, mau sholat. Tadi ya penjelasan dari Buya Yahya ya mengenai anjing ya. Beliau tadi menjelaskan bahwasanya najis anjing itu bukan hanya air liurnya saja, tetapi juga seluruh tubuhnya ya. Menurut madhab Imam Syafi'i seperti yang beliau jelaskan tadi. Baik, yang terakhir kita dengarkan penjelasan dari Gus Baha. Bagaimana penjelasan beliau mengenai najisnya anjing. Dalam hukum Islam yang dianut mazhab Syafi'i, itu anjing tetap najis. Ya sudah, najis ya najis. Tapi ada mazhab lain yang mengatakan tidak najis. Tapi tidak usah ngurmat anjing, geger nanti kalau rektor kampus punya anjing. Tapi ilmu itu bagus untuk kelangenan kadang. Andai kan tidak ada mazhab Malik, maka kita kesulitan menceritakan Ashabul Kahfi yang hewan piaraannya itu anjing. Tapi misalnya anjing disucikan, kita juga nanti susah menjelaskan hadis Nabi, malaikat itu tidak masuk rumah yang di situ ada apa? Anjing. Maka ilmu itu, makanya kata Imam Sa'roni, sebagian ilmu itu memang kelangenan, tapi nggak boleh jadi praktek. Tapi harus ada. Misalnya begini, contoh paling gampang. Api dalam mazhab Syafi'i kan alat pensuci hanya 2, air dan tanah. Ya, saya ulang lagi, air dan tanah, yaitu tanah untuk mensucikan najis anjing. Imam Abu Hanifah menambahkan api. Mazhab Syafi'i itu agak kesulitan ketika ada batu bata dibikin dari tanah-tanah yang bercampur kotoran. Mazhab Syafi'i akan kesulitan karena di situ ada najis yang jadi materinya bata. Hukumnya gimana kalau nanti dipakai masjid? Tapi barokahnya ada beberapa mazhab. Abu Hanifah mengatakan dan api. Jadi apa tadi, air, tanah, api. Alasannya masuk akal. Ketika usatul mukminin, orang-orang mukmin yang ahli maksiat itu sebelum masuk surga, kalau dia dosanya banyak itu dibakar dulu supaya suci. Ya suci. Tadi ya penjelasan dari Gus Baha mengenai najisnya anjing dan juga penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin tampilkan ya dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan juga sebagai penambahan ilmu. Dan buat teman-teman yang mau berdiskusi silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.